Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video presentasi kami yang berjudul Konsep dan Hakikat Manusia. Baiklah, yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan yaitu Umi Wulansari MPD. Baiklah, mari kita simak video kami berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia menurut para ahli. Menurut para ahli, salah satu keunikan manusia adalah keinginannya untuk mengetahui dirinya sendiri. Manusia sepanjang masa mencari jawaban tentang siapa sebenarnya manusia itu. Jawaban dari pertanyaan itu bersifat subjektif karena manusia dilahirkan oleh manusia yang sama sekali tidak mengetahui apa itu manusia. Ironis memang, tapi itulah manusia, makhluk yang unik dan misterius. Telah mencoba mengungkapkan pemikirannya tentang manusia di hadapan murid-muridnya. Dalam pandangannya, manusia memiliki potensi untuk menjawab secara benar setiap persoalan yang muncul dalam kehidupannya. Akan tetapi, manusia seringkali tidak menyadari hal ini. Karena itu, perlu ada orang lain untuk membantu orang itu mengemukakan jawaban-jawabannya atau ide yang ada dalam manusia tersebut. Peran inilah yang dimainkan Socrates semua hidupnya. Beliau sering mengajak orang-orang untuk berdiskusi dan memancing mereka sehingga mereka mampu melahirkan jawaban-jawaban yang benar tentang sesuatu berdasarkan akal sehat mereka. Manusia demikian, kata Plato, terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Untuk setiap bagian ini ada bagian-bagian jiwa yang terkait. Akal terletak di kepala, kehendak terletak di dada, dan nafsu terletak di perut. Masing-masing bagian jiwa ini juga memiliki cita-cita atau kebajikan. Akal mencita-citakan kebijaksanaan, kehendak mencita-citakan keberanian, dan nafsu harus dikendalikan sehingga etika dapat ditegakkan. Hanya jika ketiga bagian itu berfungsi bersama sebagai suatu kesatuan saja, maka kita dapat menjadi seseorang individu yang selaras atau berbudi luhur. Pada bagian lain, Plato berteori bahwa jiwa manusia memiliki 3 elemen, yaitu roh, nafsu, dan rasio. Dalam operasinya, dia mengendalikan roh itu sebagai kuda putih yang menarik kereta bersama kuda hitam. Nafsu yang dikendarai oleh kusir, yang rasio yang berusaha mengontrol laju kereta. Berdasarkan pendapat Plato, ini maka program pendidikan haruslah membantu rasio dalam mengendalikan kereta tersebut. Program pendidikan itu haruslah membantu rasio dalam mengendalikan kereta tersebut. Karena itu, Stephenson dan Habermas sebagai pendidikan yaitu sebagai kunci utama dalam membangun masyarakat. René Descartes adalah filosof Prancis. Manusia dalam pandangannya adalah makhluk yang rasional. Dalam diri manusia terdapat interaksi yang konstan antara pikiran dan badan. Selama pikiran berada di dalam badan, dia yakin ia terkait dengan otak melalui sebuah organ otak yang dinamakannya kelenjar otak, di mana interaksi konstan berlangsung antara ruh dan materi yang jelas.
Dalam pandangannya, manusia mempunyai kemampuan untuk bangkit, mengatasi kebutuhan-kebutuhan badaniah, dan bertindak secara rasional. Ciri-ciri rasional pada tingkah laku manusia ialah ia bebas memilih pada hewan kebebasan. Dalam pandangannya, manusia mempunyai kemampuan untuk memilih dan bangkit, mengatasi kebutuhan-kebutuhan badaniah, dan bertindak secara rasional. Ciri-ciri rasional pada tingkah laku manusia ialah ia bebas memilih. Pada hewan kebebasan itu tidak ada. Karena bebas memilih itu, maka pada manusia ada tingkah laku yang mandiri. Yang terpenting adalah dalam pemikiran Descartes ialah pendapatnya tentang posisi sentral akal atau rasio. Sebagai esensi hakikat manusia, rasio merupakan sentral manusia. Menurutnya, manusia menyadari keberadaannya karena ia berpikir atau cogito ergo sum. Itulah setidaknya pandangan para ahli tentang manusia, sebagaimana yang diungkapkan Ahmad. Tafsir lainnya adalah bahwa pembahasan tentang manusia cukup panjang, apalagi yang mengungkapkannya adalah manusia itu sendiri, karena dalam pandangan manusia cukuplah dikemukakan 4 tokoh di atas. Tak mewakili memang, namun setidaknya kita tahu begitu rumit dan panjang serta tak ada akhirnya ketika manusia membicarakan dirinya sendiri. Bahkan ada seorang profesor antropologi, yaitu Profesor Dr. Alp Lenzen, menulis buku dengan judul The Study of Man. Kiranya buku tersebut bisa digunakan untuk menambah bahasa ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat manusia menurut Al-Quran. Manusia berbeda dengan makhluk lain, termasuk dengan malaikat, iblis, dan juga binatang, adalah karena manusia memiliki akal dan hikmah serta tabiat dan nafsu. Ilmuwan Barat menganggap manusia sebagai makhluk materi yang dapat dibentuk dan menafikan keberadaan Sang Pencipta. Perilaku manusia seperti perilaku binatang yang terbentuk sejak bertahun-tahun awal. Karena itu, manusia sepenuhnya dikendalikan oleh insting maupun akal agresifnya. Menurut Al-Quran, manusia terdiri dari jasmani dan rohani, diciptakan sebagai khalifah dan untuk mengabdi kepada Allah. Dalam Al-Quran, ada 3 hakikat manusia. Yang pertama, basyar, bahwa manusia adalah makhluk yang biologis. Dan yang kedua, Al-Insan, bahwa manusia adalah khalifah atau makhluk bumi. Dan yang ketiga, An-Nas, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam naskah ini mencoba untuk menyajikan tentang hakikat manusia dalam perspektif Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon sekiranya untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.